Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kakak. Ya, bagaimana adik-adik? Masih semangat ya belajarnya? Ya, langsung saja ya adik-adik. Kali ini Kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 3, Benda di Sekitarku, subtema 2, Wujud Benda, pembelajaran 2. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Kita mulai saja percakapannya ya antara ibu guru dan Siti. Anak-anak perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar? Massa, Bu. Apakah massa itu, Bu? Yuk, lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket lebih berat, Bu. Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar. Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Ya, jadi ini ya adik-adik alat untuk mengukur ya satuan gram atau kilogram. Jadi seperti ini, mungkin adik-adik di rumah ada yang pernah melihatnya ya. Ya, selanjutnya perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Ya, jadi di sini ada A, balok Y mempunyai massa yang lebih besar dari balok H. Yang B, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar dari gelas ukur yang kosong. Kemudian yang C, botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar dari botol A. Kemudian yang D, bola yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil dari bola yang tidak kempes. Yang terakhir E, 6 apel mempunyai massa yang sama dengan 1 semangka. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat lebih kecil dengan 1 semangka. Ya, jadi adik-adik kalau tadi 6 apel sama besarnya dengan 1 semangka, maka apabila 3 apel tentu saja lebih kecil dengan 1 semangka ya. Seperti itu ya adik-adik. Ya, tahukah kamu berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita yang sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, berapa massamu. Jadi bukan berapa beratmu ya adik-adik, tapi berapa massamu. Seharusnya begitu ya adik-adik. Ya, yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari,
Gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Ya, selanjutnya, selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil mempunyai ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Contohnya akuarium ini. Akuarium A dan akuarium B, tentu saja volumenya yang lebih besar adalah akuarium A. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman-teman dalam kelompokmu. Jadi di sini alat dan bahannya yaitu gelas ukur, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian air dan balon sebanyak 2 buah. Langkah-langkah percobaannya yaitu yang pertama, isilah gelas ukur dengan air, masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar yang membuktikan volume benda padat. Jadi awalnya airnya segini ya adik-adik. Kemudian setelah dimasukkan benda padat, airnya menjadi naik, berarti volumenya bertambah. Ya, kemudian apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Jadi sebelumnya ukurannya sedikit. Lalu ketika dimasukkan benda padat, maka volume air naik atau bertambah ya adik-adik. Ya, selanjutnya isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 mm. Perhatikan gambar yang membuktikan volume benda cair. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Ya, jadi sebelumnya volume air sedikit ya adik-adik, jadi hanya 300 mm. Lalu setelah ditambahkan menjadi 600 mm, volume air menjadi naik atau lebih banyak. Kemudian perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Jadi di sini ada 2 buah balon. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Sebelum ditiup mempunyai volume yang sedikit, tapi setelah ditiup volume balon bertambah atau menempati ruang balon. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu benda padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan ruang atau volume. Ya, selanjutnya ayo mengamati. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Jadi di sini ada 3 buah bola yang sedang diperhatikan Dayu ya adik-adik, yaitu ada bola basket, bola voli, dan bola sepak. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Ya, jadi adik-adik tentu saja pernah melihat ya ketiga bola tersebut ya, jenis-jenisnya yaitu bola voli, bola basket, dan bola sepak. Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Ya, jadi bola yang mempunyai massa paling besar adalah bola yang paling besar bentuknya. Bagaimana dengan volumenya? Jadi volumenya untuk bola yang besar, volumenya juga pasti besar juga ya adik-adik. Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Ya, jadi apabila bola yang paling besar adalah bola basket, jadi bola yang mempunyai volume paling besar adalah bola basket. Ya, udah paham ya adik-adik? Ayo mencoba. Kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi?
Setelah kamu dapat menentukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Ya, jadi bila adik-adik di rumah punya bola, adik-adik bisa praktekkan ya untuk memantul dan menangkap bola tersebut. Ya, latihan yang pertama, memantulkan bola kepada teman. Latihan kedua, memantul bola ke lantai. Latihan ketiga, memantul bola sambil berjalan. Jadi ini adalah seperti adik-adik sedang bermain bola basket ya. Jadi adik-adik bisa mencobanya di rumah. Selanjutnya, Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berlari. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Beni menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS itu singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Beni menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ya, jadi ceritakanlah pengalaman adik-adik tersebut ya. Apabila adik-adik memiliki pengalaman, adik-adik bisa menceritakan pengalaman adik-adik tersebut dalam menolong orang lain atau teman. Ya, sampai di sini saja ya adik-adik pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat, semoga adik-adik memahaminya. Mohon maaf bila ada kesalahan kakak dalam menyampaikan pembahasan pelajaran ya adik-adik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.